Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1 atau volume 1 ya. Ini buku kurikulum merdeka. Nah, yang saya bahas kali ini adalah pengayaan 4. Ini sebenarnya sudah ada kunci jawabannya di bagian belakang buku kalian ya, Dek. Tetapi Kak Sari akan bantu menjelaskan dari mana dapat jawaban-jawaban tersebut supaya lebih paham. Disimak ya. Oke, kita langsung aja. Nah, nanti di sini ada 5 soal besar. Setiap soalnya ada beranak ya. Ini misalnya soal nomor 1 ini nanti di soalnya itu ada 10 soal. Soal nomor 2 ada 14 soal. Kayak gitu kan ya. Soal nomor 3 4 soal, nomor 4 juga 4 soal, nomor 5 juga 4 soal. Itu nanti kita bahas semua. Disimak ya. Oke, sebelum mulai kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja soal nomor 1, sifat-sifat persamaan. Nah, jadi di soal-soal ini kita diminta untuk menentukan nilai X-nya berapa yang tepat. X plus 5 sama dengan 9. Pakai cara coba-coba bisa banget. Jadi kita bayangkan X ditambah 5 sama dengan 9. X-nya ini enaknya diganti angka berapa ya? Tentu saja diganti angka 4 ya. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, tetapi menggunakan cara coba-coba itu tidak selalu praktis. Kadang-kadang kita nggak kepikiran jawabannya berapa sih. Nah, makanya di sini Kak Sari ajarin cara menentukan nilai X tanpa coba-coba. Prinsipnya seperti ini. Kita gunakan metode pindah ruas. Nih, Kak Sari beri catatan ya. Pindah ruas. Ruas itu dibatasi dengan sama dengan kayak gini. Nah, yang di sebelah sini ini namanya ruas kiri, ini namanya ruas kanan. Kalau ada yang pindah ruas, ciri-cirinya gini nanti ya. Kalau dia di sebelah kiri bertanda positif, maka ketika pindah ke sebelah kanan menjadi bertanda negatif. Gitu aja. Kalau dia di sebelah kirinya adalah perkalian, pindah ke sebelah kanannya menjadi pembagian dan sebaliknya. Ya, ini bolak-balik. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal aljabar punya kalian ini. Oke, langsung aja. Misalnya untuk soal nomor 1, X ditambah 5 sama dengan 9. X tambah 5 sama dengan 9. Caranya gini, X-nya ini sudah positif, berarti biarkan aja di sebelah sini. Sama dengannya tulis dulu, 9-nya tulis. Nah, yang dipindah ruas yang mana? Ini dia, positif 5. Positif 5 kalau pindah ruas menjadi negatif 5. Tadi ya catatannya ya, kalau positif dipindah menjadi negatif. Ini kan positif 5, dipindah menjadi negatif 5. Kalau dibaca menjadi 9 kurang 5. Gitu. Berarti X sama dengan berapa? 9 kurangi 5? 4. Udah ketemu. Gitu aja. Jadi nomor 1 jawabannya X-nya sama dengan 4. Tadi kalau kita cek 4 tambah 5 sama dengan 9. Bener kan? Oke, lanjut sekarang soal nomor 2. Catat dulu, X dikurangi 8 sama dengan 3. Yuk, X kurangi 8 sama dengan 3. Caranya X-nya tetap di sini sama dengan 3-nya juga tetap. Ya, ini negatif 8. Kalau dipindah ruas menjadi kebalikannya negatif apa? Atau lawannya negatif apa? Positif ya, menjadi positif 8. Dibaca 3 tambah 8. Berarti X sama dengan berapa? 3 tambah 8? 11. Nah, udah ketemu. Jadi yang nomor 2 itu X-nya sama dengan 11. Kalau kita masukkan 11 dikurangi 8. Bener ya? 3. Oke. Mudah kok, gampang. Simple, ini masih simple deh ya. Yuk, nomor 3. X ditambah 1 sama dengan negatif 7. Tulis dulu, X tambah 1 sama dengan negatif 7. X-nya tetap sama dengannya ditulis, negatif 7-nya tulis. Nah, sekarang yang dipindah ini positif 1. Kita pindah ke sini menjadi negatif 1, ya kan? Berarti X sama dengan ada negatif 7, ada lagi negatif 1. Masih ingat ya cara yang dijelaskan Kak Sari itu ya, di pengayaan 1, 2, 3 dicek aja ya Dek ya. Nah, negatif 7 digabung dengan negatif 1 jadinya negatif 8. Nah, sehingga X-nya sama dengan negatif 8. Oke, lanjut soal nomor 4. Di sini
X dikurangi 6 sama dengan negatif 5. Yuk, X kurangi 6 sama dengan negatif 5. X-nya ditulis, sama dengannya ditulis, negatif 5-nya ditulis. Nah, negatif 6 kita pindah ruas menjadi positif 6. Gini kan? Sehingga X sama dengan ada negatif 5, ada positif 6. Atau negatif 5 tambah 6. Jawabannya berapa? Positif 1. Atau ditulis 1 aja gitu. Oke. Nah, untuk mengerjakan negatif 5 ditambah 6, kalau yang tidak menemukan linknya punya Kak Sari ya, di sana penjelasannya detail banget, mudah banget, ada triknya. Nah, kalau yang nggak ketemu linknya boleh nanti di kolom komentar tanya aja, Kak Sari carikan ya gitu. Kalau yang sudah ketemu silahkan ditonton, dipelajari. Kalau paham, kalian akan mudah mengerjakan soal-soal aljabar seperti ini. Ya Dek ya. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 5. Nah, ini sudah mulai perkalian. Kalau kita lihat, ini tidak ada tambah maupun kurang. Bukan 8 tambah X, bukan 8 kurang X ya. Tetapi 8X. 8X itu artinya 8 kali X. Oke, kalau Kak Sari tulis kayak gini. 8X. Nomor 5 ya. 8X itu artinya 8 kali X. Kayak gini, sama dengan berapa? 48. Nah, tadi di catatan kita, kalau perkalian pindah ruas itu menjadi pembagian. Nah, di sini ini perkalian, berarti nanti pindah ruas menjadi pembagian. Nah, kita tulis dulu X-nya saja, biarkan tetap di sini X sama dengannya tetap, 48-nya tetap. Yang dipindah yang mana, Kak? 8-nya ini. Oke, tadi 8 dengan X itu kan perkalian. Berarti sekarang 8 ini menjadi pembagian. Pembagian itu boleh ditulis per. Berarti 48 bagi 8 atau 48 per 8. Nah, berapa 48 bagi 8? Sama dengan 6. Jadi X-nya sama dengan 6 untuk soal nomor 5. Paham ya? Oke, lanjut soal nomor 6. Masih sama, soal nomor 6 ini, negatif 2X sama dengan 18, ini nggak ada tambah, nggak ada kurang. Kalau yang tanda negatif ini sih punyanya negatif 2 ya, bukan kurang ini ya. Nah, ini sebenarnya operasinya adalah perkalian juga. Kalau dituliskan menjadi seperti ini. Negatif 2 kali X, gitulah deh ya. Negatif 2X itu boleh ditulis negatif 2 kali X, sama dengan 18. Kayak tadi catatannya ini ya, kalau perkalian dipindah ruas menjadi pembagian. X-nya tulis dulu, sama dengannya ditulis, 18-nya juga ditulis. Nah, yang dipindah adalah negatif 2. Ya, ingat, kalau perkalian pembagian, tandanya tetap ya. Yang dirubah itu hanya perkalian pembagiannya. Ini tadi kan perkalian, kita pindah ke sini menjadi pembagian. Pembagian itu boleh ditulis per berapa? Ya, yang dipindah negatif 2, berarti ya per negatif 2. Bukan per 2. Hati-hati, tandanya tetap ikut kalau dia perkalian pembagian. Ya, terus kita hitung, berarti X sama dengan berapa 18 dibagi negatif 2? Hasilnya adalah negatif 9, gini. Oke, dengan latihan nanti jadi terampil. Kak Sari janji nggak akan mengkhianati usaha. Hasil itu selalu mengikuti usaha. Kalau usahanya kita tekun gitu ya, hasilnya juga akan baik. Tapi kalau usahanya kita ya ala kadarnya gitu ya, hasilnya juga ikut ala kadarnya, nggak baik ya. Kita lanjut dulu nomor 7. Negatif 9 kali X gitu ya. Negatif 9X sama dengan negatif 63. Tulis dulu, ini berarti negatif 9 kali X sama dengan negatif 63. Sehingga X-nya sama dengan, tulis negatif 63 juga ditulis. Nah, ini perkalian ke sini menjadi pembagian atau per. Bagi berapa? Ini negatif 9 kayak gini. Sehingga X sama dengan, nah negatif dibagi negatif hilang, menjadi positif, tinggal 63 aja dibagi 9, 7. Ini jawabannya nomor 7. X sama dengan 7. Negatif 9 dikali 7 itu betul, hasilnya negatif 63. Gitu ya. Oke, nomor 8.
12x sama dengan 20. Boleh ditulis gini, 12 kali x sama dengan 20 ya. Sehingga x-nya sama dengan 20-nya ditulis. Nah, 12-nya tadinya perkalian kan dengan x, dirubah menjadi pembagian. Gini. Berarti x sama dengan, nah 20 bagi 12 itu bisanya disederhanakan aja, terus nanti dirubah menjadi bentuk pecahan campuran ya. Ini 20 dibagi 2 bisa, 12 dibagi 2 bisa, 20 dibagi 4 juga bisa ya, 12 bagi 4 bisa, bagi 4 aja ya, 20 bagi 4 5, 12 bagi 4 3. Nah sekarang 5/3 ini kita jadikan pecahan campuran. Caranya per 3 gitu, karena di sini per 3 ya, tulis per 3. Kita mikir 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 5. Tentu saja 3 kali 1. 3 kali 1 kan 3. Agar jadi 5, sini harus ditambah 2. Kalau kita cek 3 kali 1 3, tambah 2 5. Tuh, benar 5/3. Jadi nomor 8 jawabannya pecahan campuran kayak gini ya. X sama dengan 1 2/3. Lanjut sekarang soal nomor 9. Ini setengah X sama dengan 5. Nah, Kak Sari tulis di sini ya, Dek. Nomor 9. Setengah X itu artinya setengah kali X sama dengan 5. Oke. Terus berarti X sama dengan 5 ditulis. Nah, setengahnya ini tadinya di sini kan perkalian ya. Berarti dipindah ruas menjadi pembagian. Nah, pembagiannya boleh ditulis gini, bagi setengah. Boleh. Nah, sama dengan X sama dengan 5 dibagi setengah. Pembagian dengan pecahan itu kita udah tahu caranya ya, dirubah menjadi perkalian. 5-nya tulis dulu, ini dirubah jadi kali, syaratnya 1 sama 2-nya dibalik, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Nah 1/2 menjadi 2/1, kayak gitu. Berarti X sama dengan, ini caranya 5 kali 2 10 bagi 1. Berapa 10 bagi 1? Ya 10 gitu. Jadi X-nya sama dengan 10. Kalau dimasukkan ke soal, setengah dikali 10 sama dengan 5. Benar ya? Karena setengahnya 10 itu kan 5. Betul. Terakhir nomor 10. Apa soalnya? X/3. Nah, per ini bagi ya, Dek. Sama dengan negatif 2. Kayak gini. X/3 sama dengan negatif 2. Nah, sesuai dengan yang kita ceritakan tadi, kalau kali menjadi bagi, bagi menjadi kali ya, kalau dipindah ruas. Berarti ini nulisnya gini, X-nya tetap sama dengannya tetap, negatif 2-nya tetap. Terus yang dipindah ruas itu ini, Dek, bagi 3. Di sini bagi 3, kalau pindah ke sini menjadi kali 3 gitu loh ya. Sehingga X sama dengan berapa? Negatif 2 kali 3, negatif 6. Selesai. Nah, oke. Bagian soal nomor 1, kalau ada yang kurang paham atau perlu ditanyakan, boleh tanyakan aja ke Kak Sari di kolom komentar. Insya Allah Kak Sari bantu jawab ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 ini persamaan dengan koefisien bulat. Koefisien itu yang mana? Koefisien itu angka di depan huruf atau angka di depan lambang atau angka di depan variabel. Misalnya untuk yang nomor 1 ini variabelnya X. Nah, di depannya X ada angka 4. Berarti 4 inilah koefisiennya X. Kayak gitu. Kalau yang di nomor 3, ini X-nya, di depan X itu seperti tidak ada angka ya. Nah, kalau tidak ada angka itu sebenarnya ada angka 1. Karena di sini negatif, berarti ini koefisiennya adalah negatif 1. Negatif 1 kan bilangan bulat. Terus yang nomor 4 misalnya, ini variabelnya X ya. Nah, di depannya X ada angka berapa? Ingat, jangan angka 7, tetapi angka atau bilangan negatif 7. Berarti ini koefisiennya adalah negatif 7. Begitu seterusnya ya. Nah, sekarang kita kerjakan yuk persamaan dengan koefisien bulat. Yang nomor 1, 4x dikurangi 5 sama dengan 7. Sama prinsipnya menggunakan yang kita catat tadi ya. Pindah ruas ya. Kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif, bagi jadi kali, kali jadi bagi. Sehingga untuk nomor 1 ini
4x kurangi 5 sama dengan 7. Caranya gini, 4x-nya biarin dulu, sama dengan 7-nya biarkan. Yang kita pindah ruas ini dulu deh, negatif 5. Negatif 5 pindah ke sini menjadi positif 5. Kayak gini. Ini boleh dikerjakan dulu, berarti 4x sama dengan 7 tambah 5. 7 tambah 5 berapa? 12, kayak gitu. Nah, sekarang 4x sama dengan 12. 4x di sini artinya 4 kali x. Masih ingat kan? 4 kali x sama dengan 12. Berarti kalau kita mau x-nya saja, ini sama dengan 12. 4-nya mau kita pindah ya. Tadinya kan dia perkalian, pindah ke sebelah kanan menjadi pembagian atau per gitu. Jadi 12/4. Di sini tersisa x-nya saja dari sini. Sehingga ketemu nilai x sama dengan berapa? 12 bagi 4? 3. Selesai. Kayak gitu. Jadi ini perpaduan antara tambah kurang kali bagi yang pindah ruas tadi. Ya, Dek ya? Sip. Lanjut soal nomor 2. 3x ditambah 7 sama dengan 4. Yuk. 3x tambah 7 sama dengan 4. Caranya 3x-nya biarkan dulu. Sama dengannya ditulis, 4 juga ditulis. Yang dipindah ruas positif 7. Positif 7 kalau dipindah menjadi negatif 7. Oke, sekarang 3x sama dengan 4 dikurangi 7. Berapa 4 dikurangi 7? Negatif 3. Nah, ini 3x itu artinya 3 kali x sama dengan negatif 3. Kalau gitu, x sama dengan negatif 3 ditulis. Nah, 3-nya kita pindah ruas ya. Tadinya dia perkalian, kalau dipindah menjadi pembagian. Berarti bagi 3 atau per 3. Hasilnya x sama dengan negatif 3 dibagi 3 adalah negatif 1. Selesai. Alhamdulillah. Lanjut soal nomor 3. Nomor 3 itu soalnya negatif x ditambah 8 sama dengan 2. Tulis aja dulu. Negatif x ditambah 8 sama dengan 2. Nah, ini Kak Sari ajarin kalau x-nya itu ada negatif di depannya. Caranya gini, Dek. Ini sama dengannya ditulis dulu. Negatif x kita pindah. Tadinya dia tandanya negatif, pindah ke sini menjadi positif. Kalau positif itu biasanya nggak usah ditulis, jadi x saja. Nah, kemudian yang ini positif 8-nya biarkan tetap di sini ya. Kak Sari nggak tulis ulang tanda positifnya karena dia tak maju ke depan gini ya. Kemudian 2-nya aja yang kita pindah. 2 tadinya positif. Nah, pindah ke sini menjadi negatif. Negatif berapa? Negatif 2. Sehingga ini x sama dengan 8 dikurangi 2, 6. Nah, udah ketemu. Jadi nilai x-nya sama dengan 6. Nggak apa-apa dibaca dari sebelah sini. X sama dengan 6. Sama aja kok. Ya. Ini soal nomor 3. Jawabannya x sama dengan 6. Lanjut sekarang yang nomor 4. Apa soalnya? 5 dikurangi 7x sama dengan negatif 16. Oke. Kayak gini ya. Nah, ini yang kita pindah ruas yang ini ya, negatif 7x supaya jadi positif nantinya ya. Nih, sama dengan tadinya negatif 7x menjadi positif 7x. Positifnya nggak usah diikutkan. 5-nya ini tetap. Terus negatif 16 pindah ke sebelah sini. Pokoknya kalau dipindah tandanya berganti ya. Kalau tadi negatif 16 pindah sini menjadi positif 16. Kayak gitu. Sama dengan, nah ini dibaca 5 tambah 16 berapa? 21. Di sini tetap 7x. Oke, 21 sama dengan 7x itu artinya 21 sama dengan 7 kali x ya. Ini berarti perkalian. Kalau gitu gini aja, x-nya tulis, 21-nya tulis, 7-nya kita pindahkan. Karena dia tadinya perkalian, dipindah ke sini menjadi pembagian atau per nulisnya. Berapa 21/7 atau 21 bagi 7? 21 bagi 7 adalah 3. Selesai. Jadi X sama dengan 3. Asik ya? Oke, kalau yang belum paham
pelan-pelan aja ya, diulang lagi penjelasannya Kak Sari, didengar lagi boleh, nggak usah buru-buru ya Dek. Kalau belajar itu yang santai, yang seneng, yang ikhlas itu nanti jadi bisa. Tapi kalau buru-buru pengen cepet bisa nanti malah pusing sendiri. Ya, oke. Kita lanjut dulu ke soal nomor 5. 10x sama dengan 8x kurangi 6. Nah, ini caranya gimana ya? Kak Sari ajarin gini. Nomor 5, 10x sama dengan 8x kurangi 6. Ya, 10x-nya biarkan tetap di sini. Ya, sama dengannya biarkan dulu. Yang kita pindah ini deh, 8x. 8x tadinya positif ya, positif 8x. Kita pindah ke sini menjadi negatif 8x gitu. Nah, yang sebelah sini biarin aja ini negatif 6. Ini bisa kita hitung 10x kurangi 8x seperti 10 apel kurangi 8 apel. Berapa apel? Tersisa 2 apel. Jadi x-nya harus ikut ya. 2x sama dengan negatif 6. Oke, nah sekarang 2x itu artinya adalah 2 kali x. Nah, perkalian. Nanti kita pindah ruas menjadi pembagian ya. Berarti x sama dengan negatif 6. Ini 2-nya pindah ke sini. Tadinya perkalian, sekarang menjadi pembagian. Bagi 2 atau per 2. Berapa? Berarti x sama dengan negatif 6 bagi 2, yaitu negatif 3. Selesai. Gitu caranya. Ya, ya. Sekarang lanjut dulu nomor 6. Soalnya negatif 2x sama dengan 10 tambah 3x. Tulis dulu aja. Nah, gini ya. Sama dengan, yuk. Kalau Kak Sari ini caranya gini deh. 3x-nya tetap di sini, maju aja, tapi tandanya tetap positif ya. Walaupun ini nggak ditulis tanda, tapi dia tetap positif. Karena kan dia nggak pindah ke sebelah kirinya sama dengan, tetap di sebelah kanan sama dengan. Terus yang dipindah yang ini deh, negatif 2x. Negatif 2x kalau pindah ke sini menjadi positif 2x. Nah, sekarang yang ini positif 10 pindahkan aja menjadi negatif 10. Gini bacanya. Terus bisa kita hitung ya. 3x tambah 2x. Berapa x? 5x. Yang sebelah sini tetap negatif 10. 5x itu artinya 5 kali x. Berarti x sama dengan negatif 10-nya tetap. Nah, 5-nya pindah ruas. Tadinya perkalian menjadi pembagian per 5 gitu ya. Berarti x sama dengan negatif 10 dibagi 5 adalah negatif 2. Selesai. Itu untuk soal nomor 6. Lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7-nya ini dia ya. Kita siapkan dulu. Geser dulu dikit boleh. Nah, oke. Soalnya adalah 5x ditambah 21 sama dengan 2x. Nah, caranya gini. Sudah. Sama dengannya tulis dulu. 5x-nya tetap. Kemudian 2x tadinya positif ya. Positif 2x pindah ke sini aja. Menjadi negatif 2x. Kemudian yang ini positif 21 kita pindah ke sini menjadi negatif 21. Kita hitung 5x kurangi 2x adalah 3x sama dengan negatif 21. 3x artinya adalah 3 kali x. Berarti x sama dengan negatif 21. Karena ini tadi perkalian, kalau 3-nya dipindah menjadi pembagian bagi 3 gitu ya. Sehingga ketemulah x sama dengan negatif 21 bagi 3 adalah negatif 7. Selesai. Sekarang soal nomor 8-nya. 6x dikurangi 4 sama dengan x. Oke. 6x kurangi 4 sama dengan x. Sama dengannya tulis aja dulu. Mau negatif 4-nya pindah ke sebelah sini boleh menjadi positif 4. 6x-nya tetap. Positif x kita pindah ke sini menjadi negatif x. Nah, gini sama dengan 6x kurangi x itu artinya 6x kurangi 1x. Berapa x? 5x. 5x sama dengan 4. 5x itu artinya 5 kali x. Berarti
X sama dengan 4. Kalau 5 tadi perkalian, berarti dipindah menjadi pembagian, bagi 5 gitu ya. Udah, berarti X sama dengan 4/5 gitu aja. Kalau mau dijadikan desimal boleh ya, 4/5 itu adalah 0,8. Tapi gini aja nggak apa-apa. Kalian lihat kunci jawabannya ya. Kak Sari sengaja nggak ngelihat memang, jadi biar kalian aja yang mencocokkan ya. Nah, kalau diminta berubah ke dalam bentuk desimal, ini adalah 0,8. Sip. Kita lanjut ke nomor 9-nya. 3x kurangi 5 sama dengan x tambah 7. Yuk. 3x kurangi 5 sama dengan x tambah 7. Nih, sama dengannya aja tulis dulu. Terus 3x nya tulis. Nah, x di sini positif ya. Kita pindahkan ke sini menjadi negatif x. Terus 7 nya positif ya. Tulis aja gini 7, nggak usah pakai tanda karena dia di depan. Terus negatif 5 pindah ke sini menjadi positif 5. Terus kita kurang ya, 3x kurangi x itu artinya 3x kurangi 1x berapa? 2x sama dengan 7 tambah 5, 12. Berarti x sama dengan 12, 2-nya dipindah. Oke, tadinya adalah perkalian. Kalau pindah ke sini menjadi pembagian atau per 2. Sehingga x sama dengan 12/2. 12 bagi 2, 6. Selesai. Lanjut yang nomor 10. Ini 8x kurangi 2 sama dengan 5x tambah 1. Tulis aja dulu soalnya di sini ya, Dek. Nomor 10. 8x kurangi 2 sama dengan 5x tambah 1. Oke. Ini sama dengannya tulis 8x-nya tetap. Nah, positif 5x kita pindah menjadi negatif 5x. Positif 1 tetap 1. Nah, negatif 2 pindah ke sini menjadi positif 2. 8x kurangi 5x berapa x? 3x sama dengan 1 tambah 2, 3. Sehingga x sama dengan 3. Tulis, terus 3 yang ini kita pindah ke sini. Tadinya perkalian kan, 3 kali x ya, pindah ke sini menjadi pembagian 3. Sehingga x sama dengan 3 bagi 3, 1. Selesai. Itu untuk yang nomor 10. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 11 ya. Itu dia. 7x kurangi 2 sama dengan 4x kurangi 16. Tulis dulu. 7x kurangi 2 sama dengan 4x kurangi 16 ya. Sama dengannya tulis aja dulu. 7x nya tetap. Nah, ini positif 4x kita pindahkan aja menjadi negatif 4x. Kemudian negatif 16 nya tetap. Nah, negatif 2 pindah ke sini menjadi positif 2. Kayak gitu. Sama dengan 7x kurangi 4x adalah 3x. Kemudian negatif 16 ditambah 2 adalah negatif 14. Sehingga x sama dengan negatif 14 diapakan dengan 3-nya? 3-nya pindah ruas. Tadinya perkalian berarti menjadi pembagian. Bagi 3. Gitu ya, sehingga x sama dengan, nah ini boleh dijadikan pecahan campuran menjadi negatif per 3. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 14? 3 kali 4 ya. Sisa berapa? 3 kali 4 kan 12, punya kita 14, berarti masih ada sisa 2. Taruh sini. Ini jawabannya, x sama dengan negatif 4, 2/3. Oke, sip. Lanjut soal nomor 12. X tambah 5 sama dengan 4x tambah 7. Tulis aja dulu. X tambah 5 sama dengan, berapa deh? 4x tambah 7. Gini ya, sama dengan, nah yang Kak Sari biarkan tetap itu yang angkanya lebih besar. Ini ada 4x, ini ada x, berarti 4x aja yang tetap di sini, yang dipindahkan yang di sini 1x ya, atau positif x. Positif x pindah ke sini menjadi negatif x gitu. Nah, yang di sini 5-nya tetap.
Terus positif 7 pindah ke sini menjadi negatif 7. Kayak gitu. Sama dengan ini dulu. 4x kurangi x artinya 4x kurangi 1x. Berapa? 3x. Kemudian 5 dikurangi 7 negatif 2. Sama dengan, berarti ini X saja, negatif 2-nya ditulis. Nah, 3-nya yang mau kita pindah ya. Tadinya dia perkalian kan dengan X, berarti ke sini menjadi pembagian. Nah, gini. Jadi sudah ketemu X sama dengan negatif 2/3. Gitu. Lanjut, nomor 13-nya. 5 dikurangi 4x sama dengan 1 kurangi 2x. Tulis dulu. 5 kurangi 4x sama dengan 1 kurangi 2x. Oke. Nah, yang mau dipindah yang mana nih? Bebas sebenarnya, prinsipnya bebas. Kak Sari maunya yang ini 5-nya tetap. Terus positif 1-nya kupindahkan ke sini menjadi negatif 1. Nah, yang sebelah sini negatif 2x-nya tetap, nggak dipindah. Nah, ini negatif 4x pindah ke sini menjadi positif 4x. Kayak gitu. Sama dengan 5 dikurangi 1 adalah 4. Negatif 2x ditambah 4x. Kita mikirnya negatif 2 ditambah 4 aja. Berapa negatif 2 tambah 4? Tentu saja 2. Terus ada x-nya. Ya. Gitu. Sehingga X sama dengan 4, tulis ya. 2-nya gimana? 2-nya tadinya perkalian dengan X, pindah ke sini menjadi pembagian atau per. Sehingga ketemulah nilai X sama dengan 4/2. Berapa 4/2? 2. Selesai. Itu untuk soal nomor 13. Lanjut, soal nomor 14. 2 dikurangi 5x sama dengan 3x kurangi 10. Tulis dulu soalnya. Nah, kayak gini. Sudah sama dengan, nah, Kak Sari maunya ini 3x-nya aja tetap di sini. Negatif 5x-nya yang dipindah menjadi positif 5x. Ini 2-nya tetap, negatif 10 pindah ke sini menjadi positif 10. Terus 3x tambah 5x 8x. 2 ditambah 10 12. Sehingga X sama dengan 12. Nah, 8-nya tadinya perkalian pindah ke sini menjadi pembagian atau per 8. Gitu. Sehingga X sama dengan, yuk 12/8 ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 4. 12 bagi 4 3, 8 bagi 4 2. Nah, sehingga X sama dengan, ini jadikan pecahan campuran ya. 3/2 itu gini, per 2. 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 3? Tentu saja 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2. Agar jadi 3, sini tambahin 1. Yuk cek, 2 kali 1 2, tambah 1 3/2. Betul. Jadi X sama dengan 1/2 atau 1/2. Atau kalau desimalnya 1,5. Itu nilainya semua sama aja ya. Oke, ini dia soal nomor 14 maksudnya. Sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke soal besarnya yang nomor 3. Yang ini perintahnya persamaan dengan tanda kurung. Kak Sari geser dikit dulu. Nah, persamaan dengan tanda kurung. Jadi di sini ada kurung ya. Kalau ada kurung itu hati-hati, nanti kurungnya bisa jadi harus dibuka dulu. Misalnya yang untuk nomor 1, 3, terus dalam kurung X plus 6, itu artinya 3 kali X plus 6. Ya, sama dengan X plus 2. Nah, 3 kali X plus 6 ini harus dijabarkan dulu menjadi seperti ini. Kayak gini deh, ini kan soalnya ya, 3 dikali X plus 6 sama dengan X plus 2. Ini kita buka dulu, 3 kali X. 3 kali X adalah 3X. Terus 3 kali positif 6. Berapa 3 kali positif 6? Positif 18. Nah, jadi gitu. Sama dengan X plus 2. Kalau udah gini, nggak ada kurungnya, ya seperti soal-soal yang sebelumnya tadi ya, tinggal dipindah ruas aja. Sama dengan 3X-nya tetap. Nah, positif X, Kak Sari pindah ke sini menjadi negatif X.
2-nya tetap positif 2. Nah, positif 8-nya Kak Sari pindah ke sini menjadi negatif 18 ya. Ini positif 18 menjadi negatif 18. Sama dengan 3x kurangi 1x. 2x. 2 dikurangi 18 adalah negatif 16. Sehingga ini X sama dengan negatif 16. 2-nya tadinya perkalian dengan X. Pindah ke sini menjadi pembagian. Bagi 2. X sama dengan negatif 16 bagi 2 adalah negatif 8. Kayak gitu. Jadi intinya kurungnya harus dibuka dulu atau dijabarkan dulu ya. Semuanya dikali dengan 3. 3 kali X terus 3 kali positif 6. Selebihnya seperti soal-soal yang di atasnya tadi. Pindah ruas ya. Yuk kita lanjutkan lagi soal nomor 2. 6x kurangi 2x min 9 sama dengan 11. Nah, ini juga harus dibuka dulu kurungnya. Catat aja dulu soalnya. Kalau kalian sudah mencatat soalnya seperti Kak Sari ini, tinggal dibuka kurungnya. 6x biarin. Nah, ini negatif kali 2x ya. 2x itu kan positif. Negatif kali positif itu negatif. Berarti negatif kali 2x adalah negatif 2x. Nah, sekarang negatif kali negatif 9. Negatif kali negatif adalah positif. Berarti negatif kali negatif 9 adalah positif 9. Sama dengan 11-nya tetap. Kalau dilihat ya, ini tadinya 2x min 9, ini seakan-akan menjadi 2x plus 9. Padahal ini sebenarnya nilainya sama aja. Yang atas pakai kurung, yang bawah nggak pakai kurung. Kalau kurungnya dibuka, hati-hati, memang jadi perkalian gitu ya dek ya. Negatif kali negatif positif, negatif kali positif negatif. Oke, kalau udah gini bisa kita kerjakan. 6x kurangi 2x-nya tetap sama dengan 11-nya tetap. Nah, ini positif 9-nya pindah aja ke sini biar bisa dikurangi dengan 11 nanti ya. Positif 9 dipindah menjadi negatif 9. 6x kurangi 2x adalah 4x. Ini sama dengan 11 dikurangi 9 adalah 2. 4x sama dengan 2, berarti x sama dengan 2. 4-nya diapakan? Gini, per 4. Kan tadinya dia perkalian, kalau dipindah ke sini menjadi pembagian atau per. Nah, 2 per 4 itu bisa disederhanakan ya, menjadi sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Dah selesai. Jadi X sama dengan setengah atau 1/2. Ini untuk soal yang nomor 2. Lanjut soal nomor 3. 9x kurangi 2 kali 3x plus 5 sama dengan 2. Oke. Ini Kak Sari udah catat ulang soalnya. Sekarang kita buka kurung ya. 9x-nya tetap. Nah, ini negatif 2 kali 3x. Ya, negatif 2 kali positif 3x. Hasilnya negatif 6x. Negatif 2 kali positif 5 adalah negatif 10. Kayak gitu, sama dengan 2. Ini 9x kurangi 6x-nya, tulis aja, nggak apa-apa. Sama dengan 2-nya juga ditulis. Nah, yang Kak Sari pindah ini, negatif 10. Pindah ke sini menjadi positif 10. Ini 9x kurangi 6x adalah 3x. Sama dengan 2 ditambah 10 adalah 12. Sehingga X sama dengan 12. Diapakan dengan 3-nya? Sudah hafal ya? Dibagi 3. X sama dengan 4. Yes. Gitu untuk soal nomor 3 ini. Lanjut soal nomor 4-nya. 7 kali X min 2 sama dengan 4 kali X min 5. Seperti ini. Nah, kita buka kurung ya. 7 kali X adalah 7X. 7 kali negatif 2 adalah negatif 14. Sama dengan 4 kali X, ya 4X. 4 kali negatif 5, negatif 20. Gitu. Sama dengan, ini 7X-nya tetap. Yang Kak Sari pindah positif 4X. Positif 4X dipindah menjadi negatif 4X.
Terus ini negatif 20-nya tetap. Nah, negatif 14 Kak Sari pindah ke sini menjadi positif 14. Yuk, 7x kurangi 4x adalah 3x, sama dengan negatif 20 ditambah 14 adalah negatif 6. Sehingga x sama dengan negatif 6 diapakan dengan 3-nya? Diginikan, per 3. Karena ini tadi perkalian, kalau pindah menjadi pembagian. Hasil akhirnya x sama dengan negatif 6 bagi 3 adalah negatif 2. Selesai. Alhamdulillah, soal nomor bagian 3 ya, nomor 1 sampai 4 rampung, sudah selesai semua. Sekarang kita bisa beralih ke soal nomor 4. Ini dia. Wow, soal berikutnya ini 4. Persamaan dengan koefisien desimal. Ada 4 soal juga ya. Nomor 1, 0,4x tambah 0,2 sama dengan negatif 1,8. Koefisien desimal itu maksudnya yang ini deh, 0,4. 0,4 ini adalah koefisien ya, karena dia berada di depannya variabel x. Dan dia berbentuk 0,0, itu berarti desimal. Maksudnya itu ya, koefisien desimal itu angka di depan x-nya itu adalah 0,0, kayak gitu ya. Nah, langsung aja kita kerjakan seperti ini. Catat nomor 1 soalnya dulu ya. Ini dia sudah. Terus sama dengan gitu, 0,4x-nya biarkan dulu. Negatif 1,8-nya juga biarkan. Yang Kak Sari pindah ini positif 0,2 menjadi negatif 0,2, kayak gitu. Terus 0,4x-nya biarkan dulu, yang dihitung yang ini negatif 1,8, ada lagi negatif 0,2. Ini seperti gini dek, seperti 1,8 ditambah 0,2 gitu ya. 8 tambah 2 10, 1 tambah 1 tambah 0, 2. Sini kasih koma. Berarti 2,0. Nah, tapi tandanya karena ini ada negatif, ada lagi negatif, ya tandanya negatif. Berarti negatif 2,0. Ini hitungannya ya. Oke, nah sekarang 0,4 kali X sama dengan negatif 2,0. Berarti kalau mau ngitung X-nya saja, X sama dengan negatif 2,0. Tadinya ini perkalian ya, dirubah pindah ke sini menjadi pembagian ya, per 0,4 kayak gitu. Berarti X sama dengan, nah ini baru kita hitung ya, negatif 2,0 itu boleh ngitungnya negatif 2 aja, kan 0 itu tidak berarti ya. Berarti negatif 2 dibagi 0,4. Yuk, negatif 2 boleh nulisnya gini, dibagi 0,4. 0,4 nya kita jadikan pecahan, yaitu 4/10. Tahu kan 0,4 itu 4/10? Tahu, ini materi di SD ya dek. Sehingga ini sama dengan negatif 2, pembagiannya kita rubah jadi kali, tapi 4/10-nya dibalik menjadi 10/4. Nah, terus ini negatif 2 kali 10, negatif 20. Negatif 20 bagi 4, negatif 5. Kesimpulannya, negatif 2,0 dibagi 0,4 itu adalah ini, negatif 5. Selesai. Kayak gini. Nah, untuk bisa berhitung seperti ini, diingat-ingat lagi materi waktu di SD. Oke? Tapi buat kalian yang masih kesulitan ya, Dek, namanya juga kelas 7, masih semester 1 ya. Kadang-kadang materi di SD-nya juga belum terlalu paham atau sudah mulai lupa gitu. Boleh gabung sama programnya Kak Sari, yaitu konsultasi PR individu. Ini berbayar ya dek, seperti les online. Bayarnya 80.000 1 bulan. Nah, setiap bulan 80.000. Mahal nggak? Mudah-mudahan masih terjangkau ya. Minta uang tambahan sama orang tua. Nanti yang daftarin juga orang tua aja, karena kan harus transfer dulu ya. Untuk tanya-tanya ke nomor 081 456 10 9870. Setelah didaftarkan nanti baru kalian yang japri sama Kak Sari. Jadi ini kalau kalian punya PR atau punya hitung-hitungan yang susah kayak gini, nanti tinggal difotokan aja ke Kak Sari, terus Kak Sari kirim foto jawabannya ya. Dengan 80.000 per bulan nanti boleh bertanya 5 soal setiap hari.
dari Senin sampai Sabtu. Liburnya hanya hari Minggu dan tanggal merah aja ya. Minta tolong mama atau papa ya, atau paman yang ada di sekitar kalian, orang tua, wali yang bisa mewakilkan, tanya-tanya dulu, terus didaftarkan dulu, baru nanti kalian bisa konsultasi PR ke Kak Sari ya. Kalau belum daftar, mohon maaf, belum bisa dilayani ya sayang ya. Oke, silahkan Kak Sari undang ya. Sip, kita lanjutkan aja dulu soal nomor berikutnya, yaitu ini nomor 2 ya. 0,7x dikurangi 1 sama dengan 0,3x ditambah 2. Angkanya cantik ya. Catat ulang soalnya. Ini dia soalnya. Nomor 2, 0,7x kurangi 1 sama dengan 0,3x tambah 2. Yang mau Kak Sari tetapkan ini dulu, 0,7x tetap di sini. Ini sama dengannya. Yang Kak Sari pindah ini 0,3x, pindah ke sini menjadi negatif 0,3x. Ini kan tadinya tandanya positif ya. Kalau nggak ada tanda itu berarti positif. Dipindah menjadi negatif. Nah, 2-nya ini tandanya positif, berarti tetap 2 gitu ya. Negatif 1 dipindah menjadi positif 1. Sama dengan 0,7x dikurangi 0,3x itu ya seperti 0,7 kurangi 0,3. Berapa? 0,4. Terus ada x-nya. Hati-hati ya. Jadi 0,4x. Nih, 2 tambah 1 sama dengan 3. 0,4x itu artinya 0,4 kali x. Berarti x sama dengan 3. Diapakan dengan 0,4-nya? Dibagi. Gini. Nah, nulisnya boleh per, boleh bagi. Suka-suka ya. Berarti ini sama dengan x sama dengan 3 dibagi 4. 0,4 itu pecahannya gimana, Dek? 4 per 10. Sip, berarti X sama dengan 3. Nah, sekarang pembagiannya Kak Sari ganti kali. Syaratnya 4 per 10-nya dibalik menjadi 10 per 4. Gini. Ya, berarti X sama dengan 3 kali 10. Berapa? 30. Terus dibagi 4. Ya, berarti 30 dibagi 4, yaitu 7,5 atau 71/2. Cara ngitungnya biasa aja kok ya. 30 dibagi 4 pakai bagi kurung ya, pakai bagi kurung bisa. Kayak gini caranya. Kalau yang belum tahu ya. 3 kali 10 kan 30 gitu, dibagi 4. Nah, 4 kali berapa yang mendekati 30 deh? Tentu saja 4 kali 7. 4 kali 7 itu 28. Dikurang 30 dikurangi 28 adalah 2. Sekarang 2 dibagi 4 nggak bisa. Boleh di sini ditambahin 0, syaratnya di atas dikasih koma. Nah, 20 dibagi 4 sekarang bisa. Berapa 20 bagi 4? 5. 5 kali 4, 20. Dikurangi pas 0. Tuh, jadi jawabannya 30 bagi 4 adalah 7,5. Atau boleh ditulis 7/1/2. Sama aja ini ya. Gitu. Itu untuk soal nomor 2. Sekarang lanjut ke soal nomor 3. 0,13x sama dengan 0,07x dikurangi 0,3. Nah, ini dia soalnya ya, nomor 3. Caranya gini, 0,13x-nya tetap aja. Kak Sari nulisnya agak sini. Oke, sama dengannya tetap. Nah, 0,07x-nya Kak Sari pindah. Tadinya dia positif, pindah ke sini menjadi negatif. Berarti negatif 0,07x. Nah, di sebelah sini hanya negatif 0,3 aja. Gitu. Terus kita hitung dulu. 0,13x dikurangi 0,07x itu berapa? Di sini ya, Dek. 0,13 kurangi 0,07. Nah, ya. 3 dikurangi 7 nggak bisa. Langsung aja ya. 13 dikurangi 0,7. 13 kurangi 0,7 itu 0,6. 0 kurangi 0, 0. Gini. Jadi 0,13 dikurangi 0,07 adalah 0,06. Ada X-nya. Berarti ya ini 0,06X. Nah, sama dengan negatif 0,3. Terus kalau mau menghitung X-nya saja sama dengan negatif 0,3 diapakan dengan 0,06-nya? Dibagi. Bagi 0,06.
Gini. Nah, cara menghitungnya ini sama dengan nanti negatif dibagi positif, hasilnya tetap negatif ya. Terus 0,3 dibagi 0,06 kita hitung tersendiri di sini ya. 0,3 jadikan pecahan yaitu 3/10 dibagi 0,06 pecahannya adalah 6/100. Kalau mau menghitung, ini jadikan perkalian. 3/10-nya tetap kali. Nah, 6/100-nya dibalik menjadi 100/6. Terus, ini boleh dicoret. 100 dibagi 10 adalah 10, gitu ya. Nah, 3 sama 6 boleh disederhanakan sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Terus 10 boleh dibagi 2. 10 bagi 2 adalah 5. Jadi jawabannya tinggal 1 kali 5. Berapa? 5. Kesimpulannya, negatif 0,3 bagi 0,06 adalah negatif 5. Jadi ini jawabannya X sama dengan negatif 5. Susah nggak, Dek? Mudah-mudahan masih bisa diikutin ya. Lagi-lagi ini mengingat materi waktu di SD. Oke? Lanjut dulu ke soal nomor 4. 0,75x dikurangi 2 sama dengan 0,5x. Oke. Ini dia soalnya nomor 4. Yuk kita hitung. Ini 0,75-nya ada x-nya ya. Oh iya, ada x-nya. Tambahin dulu. Ini ya. Nah, yuk sama dengan 0,75x-nya tetap. Nah, yang Kak Sari pindah 0,5x. Tadinya positif, pindah ke sini menjadi negatif. Negatif 0,5x. Siap. Nah, yang di sini negatif 2, pindah ke sini menjadi positif 2. Positif itu boleh ditulis angkanya langsung aja, 2. Terus sama dengan ini 0,75x dikurangi 0,5x, kita hitung dulu ya. Yuk, 0,75 hati-hati dikurangi 0,5. Nah, 5-nya itu nulisnya di bawahnya angka 7 ya. Terus dikurang. 5 dikurangi nggak ada, berarti 5-nya langsung turun. 7 dikurangi 5, 2. 0 kurangi 0, 0. Terus ada komanya. Jadi, 0,75x dikurangi 0,5x adalah 0,25x. Ingat, x-nya harus ikut. Kayak gitu. Sama dengan 2. Sehingga x-nya saja sama dengan 2 dibagi ini ya, 0,25. Mau langsung dijadikan pecahan boleh, tulis dulu juga nggak apa-apa. 2 dibagi 0,25. Yuk sekarang kita hitung ya. Ini berarti x sama dengan 2 dibagi 0,25 itu pecahannya adalah 25/100. Menghitungnya X sama dengan 2 dikali dibalik 100 dibagi 25. Nah, 100 dibagi 25 kan kita tahu berapa hasilnya? 4 ya. Sehingga ini 2 kali 4 saja. Berarti X sama dengan 8. Selesai. Untuk soal nomor 4. Yes, kita masuk ke bagian terakhir yaitu soal nomor 5. Ini, geser dulu. Nomor 5-nya persamaan dengan koefisien pecahan. Nah, koefisien pecahan itu yang paling terlihat itu misalnya nomor 2 ini, Dek. Ini kan variabelnya X ya. Di depan huruf X ini ada angka 1/2. Nah, 1/2 ini kan pecahan. Dan dia adalah koefisiennya X. Nah, makanya disebut koefisiennya pecahan nih. 1/2X. Kemudian ini 1/3X. 1/3 ini juga koefisien ya. Koefisiennya X. Pecahan juga. Kayak gitu. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, gimana caranya? Ya, Kak Sari bantu seperti ini. Soal nomor 1 dulu, 2x dikurangi 1 sama dengan x/2. Nah, kayak gini kan ya soalnya ya, 2x kurangi 1 sama dengan x/2. Cara mudahnya itu gini, Dek. Kita pindah ruas-ruas dulu boleh. Gini ya. Ini 2x-nya tetap di sini. Nah, ini positif x/2. Kalau pindah ke sini menjadi negatif x/2. Boleh. Terus negatif 1 pindah ke sini menjadi positif 1. Ditulis angka 1 aja. Kemudian kalau udah ini boleh langsung semuanya kita kalikan 2. Kenapa? Supaya per 2-nya ini nanti hilang. Yuk, 2x kali 2 berapa x? 4x.
Kemudian negatif X per 2 dikali 2, ini gini, 2-nya boleh dicoret sama 2 yang di sini. Tersisalah negatif X saja. Nah, sama dengan satunya juga harus dikali 2. 1 kali 2 adalah 2. Terus boleh langsung dihitung 4x kurangi x. 4x kurangi x itu artinya 4x ya dikurangi 1x ya. Berapa? 3x. Ini sama dengan 2. Berarti x sama dengan 2. Diapakan dengan 3? 3 kan tadi perkalian ya dengan x. Dipindah menjadi pembagian. Udah. Jadi ketemu x-nya sama dengan 2/3. Gitu. Kuncinya ada di sini ya, dikalikan 2 karena di sini adalah per 2. Nanti kalau per lainnya ya dikali dengan lainnya. Langsung aja, misalnya untuk yang nomor 2 nanti dikali berapa ini ya. Tulis dulu 1/2x kurangi 1/3 sama dengan 1/3x tambah 3. Nih, sudah Kak Sari tulis ulang soal nomor 2. Terus pindah-pindah dulu boleh. 1/2x-nya tetap di sini. Nah, ini 1/3x tadinya positif, kita pindah menjadi negatif. Negatif 1/3x gitu. Terus 3-nya yang positif ini biarkan tetap di sini ya. Nah, negatif 1/3 dipindah menjadi positif 1/3. Nah, sekarang ini 2, 3, ini juga 3. Ini semuanya boleh kita kalikan dengan KPK 2 dan 3. KPK 2 dan 3 adalah 6. Nah, kalikan 6 aja. Sekarang yuk, 1/2x dikali 6. Ngitungnya 1/2 aja dikali 6. Seperti 6 dikali 1, 6. Terus dibagi 2. Berapa? 3. Berarti 3x. Yang di sini juga negatif 1/3x kali 6. Ini 6-nya dikali negatif 1 ya. 6 dikali negatif 1 adalah negatif 6 dibagi 3. Negatif 6 bagi 3 adalah negatif 2. Ada X-nya. Nah, gitu. Di sini juga ya sama dengan nih 6 kali 3 18. Terus ditambah 6 kali 1 6 bagi 3. Berapa? 2. Nah, gitu ya. Sekarang 3x dikurangi 2x adalah 1x atau boleh ditulis x saja. Sama dengan 18 ditambah 2, 20. Selesai. Jadi soal nomor 2 ini x sama dengan 20. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3-nya ini dia. X dikurangi 8/3 sama dengan negatif 5. Oke. Ini sudah Kak Sari salin ya. X dikurangi 8/3 sama dengan negatif 5. Kalau kayak gini caranya boleh langsung dek. Ini yang per 3 ini tadinya kan per atau pembagian. Kita pindah ruas ke sana ya, nyebrang sama dengan. Kebalikannya pembagian adalah perkalian. Nah, jadi yang sebelah sini ditulisnya hanya X dikurangi 8 saja. Ini negatif 5 saja. Terus bagi 3 kita pindah ke sini menjadi kali 3. Gitu. Nih, X dikurangi 8 sama dengan, yuk, negatif 5 kali 3 adalah negatif 15. Sehingga ini X-nya sama dengan negatif 15-nya tetap, yang dipindah ruas ganti yang ini. Negatif 8 pindah ke sini menjadi positif 8. Nah, X sama dengan negatif 15 ditambah 8 adalah negatif 7. Selesai. Simple gitu aja ya. Caranya ini tadi ya, pembagian 3-nya ini kita pindah menjadi perkalian 3. Yes, terakhir soal nomor 4. X tambah 5/6 sama dengan 3x kurangi 1/3. Nah, ini sudah Kak Sari salin soalnya. Ini kayak nomor 3 tadi, dikali juga ya. Gini. Ini kan pembagian 6 di sini ya. Kalau kita pindah ke sebelah kanannya sama dengan menjadi dikali 6. Ini juga, ini kan pembagian 3. Kalau kita pindah ke sana menjadi kali 3. Nah, sehingga ini ditulisnya gini ya. X plus 5 kali 3. Oke, sama dengan yang ini 3x kurangi 1. Nah, ini pembagian 6 kan, pindah ke sana menjadi perkalian 6. Nulisnya boleh kayak gini, dikali 6. Oke, sekarang kita buka kurungnya. 3 kali x adalah 3x. 3 dikali positif 5 adalah positif 15.
sama dengan 6 dikali 3x adalah 18x, 6 dikali negatif 1 adalah negatif 6. Yuk, yang kita pindahkan yang ini 18x-nya tetap aja, yang ini yang pindahkan ya. Positif 3x ke sini menjadi negatif 3x. Positif 15-nya tetap gitu. Nah, negatif 6 pindah ke sini menjadi positif 6 ya, sama dengan 18x kurangi 3x adalah 15x. Terus 15 tambah 6 adalah 21. Sehingga x-nya saja sama dengan 21. Diapakan dengan 15-nya? Tadinya dia perkalian. Nah, pindah ke sini menjadi pembagian. Bagi 15. X sama dengan, ini boleh disederhanakan dulu, terus nanti dirubah menjadi pecahan campuran ya. 21 sama 15 itu sama-sama bisa dibagi 3. 21 bagi 3 adalah 7, 15 bagi 3 adalah 5. Sehingga X sama dengan, yuk pecahan campuran dari 7 per 5 ya. Per 5-nya tulis dulu. Terus kita mikir, 5 kali berapa yang mendekati 7? Tentu saja 5 kali 1. Nah, 5 kali 1 kan masih 5. Agar jadi 7, sini harus ditambah 2. Kalau dicek 5 kali 1 5 tambah 2 7 per 5 tuh 7 per 5 selesai. Jadi jawabannya X sama dengan 1 2 per 5. Ini untuk soal yang nomor 4 kayak gini tadi ya. Memang harus banyak latihan soalnya deh untuk mengerjakan aljabar ini, karena ini sesuatu yang baru buat kalian. Dulu waktu di SD belum banyak diajarkan, sudah pernah sedikit-sedikit, barangkali tidak terlalu berkesan ya, tidak terasa. Nah, mulai di SMP ini banyak banget aljabarnya. Jadi semenjak kelas 7 harus sudah menguasai ya sayang ya. Belajar yang giat ya. Cari referensi buku yang banyak, latihan soal yang banyak ya. Kalau perlu daftar konsultasi PR ke Kak Sari ya, nanti bisa Kak Sari bantu untuk PR-nya biar benar, biar paham. Pokoknya terus semangat aja. Oke, tidak boleh menyerah kalau berhubungan dengan matematika. Nanti kalau kita menyerah, otomatis matematika akan terasa sangat sulit ya. Kalau kita berusaha terus, insya Allah ada jalan. Oke. Sip, sudah 1 jam lebih ini Kak Sari temenin kalian mengerjakan pengayaan 4. Mudah-mudahan banyak pahamnya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Kalau kamu suka dengan videonya ini, boleh di like, di komen yang bagus-bagus, yang sopan-sopan untuk penyemangat Kak Sari ya. Terus di-share ke teman-teman sesama kelas 7. Nah, terakhir yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Kak Sari mau undur diri dulu. Sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.